Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga masih tetap sehat aja ya kan? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Yo dan Wang Dong, dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 64. Yang mana pada Solen 2 episode 64 ini menceritakan Yo yang akhirnya melakukan pertarungan melawan sang super Douluo, yaitu Long Xiaoyao. Dan terlihat kekuatan Yo ini akan kembali mengejutkan Dekanyan dan Guru Xian Ning karena pertarungan tersebut. Dan bagaimana alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di sini pun Yo ini sudah berhadapan dengan Long Xiaoyao, dan Yo kemudian pun mengeluarkan aura emas ke langit, yaitu teknik yang pernah diajarkan Tuan Moen kepadanya. Melihat itu Long Xiaoyao sadar bahwa tingkat kultivasi Yo ini sudah mencapai tahap keharmonisan manusia dan alam, dan Yo sedang mengumpulkan kekuatan agar bisa menang dalam satu pertarungan. Kemudian di sini pun Yo ini langsung menggunakan teknik tinju Raja Langit yang lebih kuat dari sebelumnya untuk bisa menggeser posisi Long Xiaoyao ini. Di sini pun Long Xiaoyao tersebut terus diam dan hanya menahan serangan tersebut. Dan terlihat karena tabrakan dua kekuatan besar ini mengeluarkan fluktuasi kekuatan yang sangat besar juga. Namun ternyata Yo masih belum bisa menggeser posisi berdiri Long Xiaoyao ini. Melihat kekuatan Yo barusan, di sini Long Xiaoyao mengakui jika teknik penguasaan dunia yang diajarkan Tuan Moen sudah dipraktekkan dengan baik. Namun karena Yo belum bisa membuatnya bergeser, maka peluang Yo hanya tersisa 2 kali lagi. Di sini pun Suenu keluar dan langsung menggunakan kekuatan telapak es tertingginya. Dan Yo pun langsung menyerangkan teknik telapak tangan Kaisar Es tersebut. Namun di sini Long Xiaoyao ini masih bisa menahan kekuatan besar dari Yo itu. Di sini Yo kembali bergerak dan langsung mengeluarkan teknik ledakan es. Melihat teknik bagus Yo ini, Zhang Peng mengakui jika Yo ini mempunyai beberapa trik. Sementara Dekanyan meminta Guru Xian agar membawa Yo ke akademi dengan selamat setelah pertarungan ini selesai, meskipun itu harus mengorbankan nyawa Dekanyan. Yo pun tampak terluka setelah mengeluarkan kekuatan besar barusan, namun tidak dengan Long Xiaoyao yang juga belum bergeser sedikit pun. Di sini pun Long Xiaoyao berkata bahwa Yo masih mempunyai satu kesempatan terakhir yang tersisa. Di sini pun Suenu kembali menyatukan kekuatan bersama Yo, dan Yo langsung mengeluarkan cincin roh emasnya. Terlihat karena hal tersebut pun rambut Yo kini berubah menjadi warna biru es. Dan kemudian pun Yo ini mengeluarkan pedang Kaisar Es. Dan tentu saja hal itu pun membuat semua orang terkejut dibuatnya. Dengan cepat pun Yo ini langsung melemparkan pedang Kaisar Es tak tertandingi tersebut. Dan lagi-lagi Long Xiaoyao ini masih berusaha untuk menahan serangan Yo tersebut. Di sini Dekanyan dan Guru Xian tak menyangka melihat kali ini Long Xiaoyao dibuat bergeser. Di sini pun Zhan Peng terkejut melihat wujud Putri Salju membawa pedang di belakang Yo. Dan dengan sekuat tenaga pun Yo menebaskan pedang esnya tersebut. Yang mana kali ini hal tersebut membuat Long Xiaoyao bergeser sangat jauh. Bahkan dia terpaksa mengeluarkan naga hitamnya untuk menahan pedang es milik Yo ini. Dekanyan pun dengan cepat menangkap Yo setelah melihat Yo ini terlempar jauh. Dan beliau mengeluarkan fonik cahayanya untuk menahan fluktuasi kekuatan Long Xiaoyao ini. Di sini Long Xiaoyao mengakui kekalahannya karena dia terpaksa menggunakan roh pelindung. Di sini Guru Xian mengakui jika serangan berturut-turut dari Yo ini sangat luar biasa, melihat Yo yang menyegel lawan dengan es ekstrim setelah menarik perhatian lawan menggunakan tinju Raja Langit. Dan kemudian Yo menggunakan pedang es untuk serangan terakhirnya. Di sini Dekanyan lega karena untungnya Long Xiaoyao menepati janjinya, karena jika tidak Yo pasti bisa mati. Di sini pun Yo berterima kasih karena kedua gurunya itu sudah menyelamatkan dirinya. Yo juga merasakan bahwa seluruh kekuatan roh dan kekuatan spiritualnya telah habis, padahal dia hanya menggunakan 3 jurus saja. Dan meski Yo menang karena keberuntungan, namun sepertinya Long Xiaoyao ini masih menahan diri. Di sini Zhan Peng bertanya apakah Long Xiaoyao ini akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Namun Long Xiaoyao berkata jika dirinya tetap akan menepati janjinya. Dan jika Zhan Peng tak puas, maka Long Xiaoyao mempersilahkan dirinya menantang 2 titel Douluo yang sedang bersama Yo tersebut. Dan tak hanya 2 saja, karena Long Xiaoyao merasakan ada 1 titel Douluo yang datang lagi. Yang mana ternyata 1 orang ini adalah Guru Xuanzi, sang Douluo Tauti. 巡老，
Di sini Master Xuanzi tak percaya jika yang di depannya tersebut adalah Long Xiaoyou. Dan Long Xiaoyou juga berkata jika sudah lama mereka ini tak bertemu. Master Xuanzi terkejut karena ternyata Long Xiaoyou ini belum mati. Dan Long Xiaoyou membenarkan hal tersebut karena dirinya masih hidup meskipun Tuan Mu'en sudah mati. Dan kemudian pun Zhang Peng dan Long Xiaoyou ini langsung pergi menghilang di balik awan langit. Dan di sini pun Master Xuan ini langsung mengajak mereka untuk kembali ke akademi. Di dalam perjalanan pun Yoho bertanya ada perselisihan apa antara Long Xiaoyou tadi dengan gurunya yaitu Tuan Mu'en. Dan di sini Master Xuan memberitahu bahwa Tuan Mu'en dan Long Xiaoyou ini mulai dikenali di seluruh benua lebih dari 200 tahun yang lalu saat dalam turnamen Akademi Master Roh tingkat atas. Dan masing-masing dari mereka ini mempunyai roh pelindung naga cahaya suci dan naga kegelapan. Yang mana Tuan Mu'en mempunyai roh pelindung naga putih sedangkan Long Xiaoyou ini mempunyai roh pelindung naga hitam. Bahkan dalam turnamen tersebut mereka berdua mendapatkan gelar naga suci ganda hitam dan putih. Mendengar itu Yoho baru tahu jika ternyata gurunya itu sudah mengenal Long Xiaoyou ini sejak lama. Di sini Master Xuan kembali melanjutkan ceritanya jika pada kompetisi itu satu-satunya orang yang bisa bersaing dengan mereka berdua adalah Master Roh wanita bernama Ye Shisui. Bahkan setelah kompetisi itu, mereka bertiga menjadi teman baik dan membicarakan banyak hal. Mendengar mereka berteman baik, Yoho pun heran karena sepertinya sekarang Long Xiaoyou ini masih memusuhi Tuan Mu'en. Dan Tuan Xuan pun memberitahu jika permusuhan itu disebabkan oleh Master Roh wanita yang bernama Ye Shisui itu. Namun sayangnya gurunya itu tak pernah menceritakan secara detail. Namun yang Master Xuan ini tahu terjadi pertempuran besar yang menggemparkan dunia antara Tuan Mu'en dan Long Xiaoyou yang disebabkan oleh Ye Shisui itu. Dan pada akhirnya, karena Tuan Mu'en sama-sama berada dalam pertarungan dengan mantan ketua sekte tubuh yaitu Dubusi, maka beliau mengalami luka yang tak bisa disembuhkan hingga pertarungan berakhir. Dan hal itu pun sudah terjadi 100 tahun yang lalu, dan pada saat itu juga, Long Xiaoyou ini juga menghilang begitu saja. Yoho pun bertanya bagaimana dengan Ye Shisui itu. Master Xuan pun menceritakan jika 100 tahun yang lalu Ye Shisui ini sudah menjadi super Dewulo yang menggemparkan dunia waktu itu. Namun sayangnya dia terjerumus dan menjadi Master Roh jahat. Tak lama kemudian pun mereka berempat ini sudah sampai di kota Shrek. Di sini Yoho sangat penasaran bagaimana keadaan semua orang di Akademi Shrek selama setengah tahun ini. Master Xuan pun memberitahu Yoho jika setelah kembali Akademi, Yoho akan tinggal di pavilion Dewa Laut untuk sementara waktu. Dan setelah acara selesai, beliau akan mengatur tempat untuk tempat tinggal Yoho ini. Yoho pun tak tahu acara apa yang dimaksud, dan guru Xianlin hanya berkata jika Yoho akan tahu sendiri nanti. Di sini Yoho pun berpamitan kepada ketiga gurunya itu jika dirinya akan kembali ke akademi sendiri. Karena sekarang Yoho ingin ke kota Shrek dan membeli beberapa hadiah terlebih dulu untuk teman-temannya. Yoho pun terlihat bahagia karena akhirnya kembali ke akademi Shrek. Dan Yoho pun terus bertanya-tanya bagaimana kabar Tangnya. Di sini Yoho juga teringat saat Tangnya memberikan alat pemandu roh penyimpanan sebagai hadiah Yoho bergabung dengan sekte Tang. Yoho pun terus menelusuri kota Shrek dan Yoho teringat saat Yoho berjalan bersama Tangnya dan Bebe. Dan di sini Yoho berjanji pasti dirinya akan menemukan Tangnya dan Ma Xiaotao. Saat Yoho sampai di sebuah tangga pun, dirinya teringat saat Bebe memperkenalkan bahwa alat pemandu roh adalah alat yang digerakkan oleh kekuatan roh dan mengubah kekuatan roh menjadi tenaga penggerak. Namun tiba-tiba di sini pun Yoho melihat gadis cantik yang memakai cadar. Melihat keberadaan Yoho tersebut, di sini gadis itu langsung pergi. Namun cadarnya terlepas dan jatuh ke tangan Yoho ini. Di sini pun Yoho terus mengejar gadis tersebut untuk mengembalikan cadar itu. Namun Yoho melihat jika gadis ini terlalu cepat berjalan hingga Yoho kehilangan jejaknya. Saat Yoho melihat pun, apesnya di sini ada kereta yang lewat dan menghalangi pandangan Yoho ini. Dan karena hal tersebutlah Yoho kembali kehilangan jejak wanita ini. Di sini Yoho pun melihat cadar itu, dan cadar itu pun bertuliskan nama Wang Yuer. Seketika Yoho teringat perkataan Wang Dong yang berkata, saat Yoho kembali ke Akademi Shrek, maka Yoho bisa bertemu dengan kakak perempuannya. Dan hal itu membuat Yoho berpikir, apakah gadis itu adalah kakak perempuan yang dibicarakan oleh Wang Dong itu. Kemudian Yoho pun berniat ke pavilion Dewa Laut dulu karena dirinya sudah tak sabar untuk bertemu Wang Dong dan yang lainnya. Sementara terlihat gadis ini sedang bertanya kepada seorang murid kemana arah menuju Akademi Shrek. Di sini dengan sangat bersemangat pun, Yoho menggoes sepedanya dan menyapa semua orang yang dia lihat. Yoho pun terlihat semakin tak sabar kembali ke asramanya untuk bertemu dengan Wang Dong ini. Bahkan murid yang tak dikenal pun tetap Yoho sapa karena saking semangatnya.
下午好。下午好。你好，同学，学得好。 Dengan cepat pun Yeho masuk ke kamarnya untuk mencari Wang Dong ini. Namun terlihat Wang Dong tak ada dan Yeho menemukan sebuah pamflet pengumuman pesta. Saat Yeho keluar kamar pun, di sini dia melihat Guru Fan Yu dan Guru Zhou sudah berada di bawah. Dan dengan cepat Yeho bertanya kepada Guru Zhou apakah beliau melihat Wang Dong ini. Di sini Guru Zhou hanya berkata jika Danau Dewa Laut akan mengadakan pesta perjodohan Dewa Laut besok malam. Dan Yeho ini bisa menemukan Wang Dong di sana. Kemudian Yeho pun berjalan-jalan dan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan pesta perjodohan Dewa Laut itu. Susansi yang sudah berada di sini pun memberitahu jika pesta perjodohan Dewa Laut ini adalah sebuah pesta perjodohan lawan jenis yang khusus dibuat untuk murid halaman dalam saja. Dan selama beberapa periode, pesta itu sudah menghasilkan sangat banyak pasangan yang saling mencintai. Mendengar itu, Yeho bertanya-tanya kenapa Wang Dong bisa datang ke tempat seperti itu. Namun seketika Yeho sadar jika penampilan Wang Dong ini memang sangat digemari oleh semua wanita di akademi. Dan dengan datang ke pesta perjodohan Dewa Laut, mungkin Wang Dong akan semakin digemari. Sementara terlihat Ling Laochen termenung sendiri di depan pavilion Dewa Laut. Di sini Sisi datang dan bertanya apakah Laochen ini akan datang ke pesta itu. Namun terlihat Ling Laochen ini menggelengkan kepala dan pergi begitu saja. Kemudian di sini pun Laochen ini pergi ke monumen tempat nama-nama prajurit Akademi Shrek yang telah gugur. Luochen pun terlihat hanya bisa menyentuh nama Yao Hasuan dan meninggalkan bunga di tempat itu. Malam pun tiba dan semua murid berbondong-bondong menuju pavilion Dewa Laut. Terlihat mereka berkumpul di pinggir danau Dewa Laut karena terlihat pavilion Dewa Laut sudah dihias dengan begitu indahnya. Di sini Dai Hua Bin CS pun terus memperhatikan Yeho yang sedang berjalan bersama Swansea ini. Sementara di pavilion Dewa Laut terlihat panggung yang indah dengan dipenuhi dengan lampion yang berterbangan. Semua murid pun tampak bersemangat untuk mendapatkan cinta mereka di tempat ini. Terlihat di sini para guru pun juga datang untuk melihat acara yang sangat mengesankan ini. Dan terlihat Yeho pun memeriksa semua murid yang berdiri di sebuah teratai untuk mencari Wang Dong. Namun Yeho ini sama sekali tak melihat kehadiran Wang Dong tersebut. Di sini Susansi mendorong Yeho untuk ikut berdiri di atas teratai sebagai peserta yang akan mencari cinta sejatinya. Bahkan di sini Caito juga datang karena ada seseorang yang dia suka datang juga ke perjodohan Dewa Laut ini. Tak hanya itu saja, karena Dai Hua Bin pun juga datang ke tempat ini. Tak lama kemudian pun muncullah teratai dari bawah air. Dan dari dalam teratai tersebut muncullah para gadis-gadis yang ditutupi wajahnya dan menari di tempat ini. Terlihat semua gadis ini menari, namun tak ada satupun yang terlihat wajahnya. Dan kemudian pun para gadis ini berbaris dengan rapi. Di sini pun acara besar ini akan segera dimulai, yang mana Baby dan Sisi ini akan menjadi pembawa acara dalam pesta ini. 我是主持人贝贝，接海神园的主持人西西。开始。 Dan pada Solen 2 episode 65, Susansi masih berusaha untuk mendapatkan cinta Jianganan. Sementara Caito kini mendapatkan hati Xiao Xiao. Sedangkan Yeho akan terpaku dengan seseorang yang mempunyai aura kupu-kupu cahaya yang sangat kuat. 早已有了一段不可挽回。 我心中就知道你是一个特殊的女生，从我第一眼看到你，好熟悉，这个女学员。 Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 64 ini. Meskipun bukan pertarungan hidup dan mati, namun melihat kekuatan Yeho bisa mengalahkan Long Xiaoyou di level Super Doulo, ternyata mengerikan juga ya. Dan apakah wanita yang menarik perhatian Yeho tadi adalah wujud wanita dari Wang Dong? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 65. Akhir kata, selamat berakhir pekan serta selamat bermalam mingguan bagi yang gak jomblo. Dan see you next episode.